Halo Sobis, selamat datang di AgriTalk. Kenalin, nama aku Gimayu Mima Alemisa Bersinulingga, selaku podcaster di AgriTalk kali ini. Oke Sobis, hari ini kita kedatangan narasumber yang dari salah satu KM Agribisnis. Nah, narasumber kita kali ini memiliki segudang prestasi di bidang PKM nih Sobis. Dan narasumber kita kali ini sudah memiliki prestasi sampai ke PIMNAS loh Sobis. Tentunya Sobat Agribisnis sudah penasaran bukan? Langsung aja kita kenalan yuk. Halo Kak. Halo, Oke, mungkin Kakak bisa perkenalan diri dulu dan mungkin apa aja sih Kak kesibukan Kakak akhir-akhir ini? oke, sebelumnya kenalin aku Rafis dari jurusan Agribisnis dari angkatan 2022. Mungkin singkat aja kalau kesibukan aku saat ini ya kuliah seperti biasa, ya kuliah sama teman-teman lah. Sama mungkin ada sedikit bisnis di bidang F&B gitu. Oke. Nah, Sobis, tentunya Sobis sudah penasaran kan gimana sih pengalaman Kak Hafiz di bidang PKM? Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Oke, Oke, Kak, kita oke. mau tanya nih. Kan Kakak punya banyak pengalaman di bidang PKM. Kakak bisa Ya, jelasin nggak apa sih itu PKM? Karena banyak nih dari Sobis-Sobis kalian yang udah punya ketertarikan di bidang PKM, tapi belum tahu apa sih itu sebenarnya PKM gitu. oke, oke. Mungkin ini dari yang aku tahu aja ya, dari yang aku tahu. Kalau yang aku tahu sendiri PKM ini mungkin yang pastinya itu diadakan atau dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Teknologi. Itu yang pasti. Terus PKM ini dijadikan untuk sebuah wadah bagi mahasiswa yang memiliki ide kreatif atau inovasi yang nantinya akan diterapkan di masyarakat gitu. Jadi kalau diambil contoh misal kita di PKM ada namanya bidang penerapan iptek teknologi, kita ambil permasalahan di mitra, entah itu mitra apapun itu, misalnya peternakan atau lembaga apa gitu. Kita ambil permasalahan di situ, kemudian kita bikin inovasi, kita bikin solusi, terus kita terapkan gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Oke, Sobis. Jadi, bidang PKM itu bergerak ketika kita mengidentifikasi sebuah masalah yang ada di masyarakat ya, Kak. Nah, Lalu kita membuat sebuah inovasi, lalu kita menerapkannya. ya Nah, betul. dari Sobis-Sobis kalian ini nih, Kak, dia masih bingung nih gimana cara pembentukan sebuah tim dari kelompok PKM itu. Karena Oke, oke. mereka belum mengerti bagaimana cara komplemen-komplemen apa aja sih yang dibutuhkan selama pembentukan tim. Mungkin dari Nah, pengalaman kakak, gimana nih cerita kakak sehingga terbentuk sebuah tim PKM gitu. oke, singkat aja ya. Kalau dari aku sendiri, mungkin waktu itu emang karena adanya sebuah tugas dari mata kuliah yang emang diwajibkan untuk membentuk sebuah tim. Jadi akhirnya timku ini merasa nggak maksimal. Tapi aku punya saran buat teman-teman yang emang mau berkontribusi di BKM untuk membentukkan tim yang efektif dan efisien anggotanya itu kalau bisa kita menentukan dulu ini kita mengajak atau beberapa teman yang udah pasti mau ikut entah 2 atau 3 teman kita rencanakan mau bergerak di bidang apa misalnya bergerak di inovasi yang ada membutuhkan teknologi atau apapun itu kita cari yang berkompeten di bidangnya misal dari jurusan teknologi teknik industri atau dari informatika kita butuh yang coding-coding seperti untuk buat robot kemudian dari teman-teman yang jago desain mungkin itu pasti sangat penting sekali karena nanti ada branding di Instagram dan juga ada wajib konten gitu. Kalau misalnya emang nanti masuk pendanaan itu ada wajib konten yang harus memuat konten-konten yang udah diterapkan ada aturannya gitu. Oh, Nah, mungkin timnya yaitu sesuai dengan job desk masing-masing sih. oke, oke, Kak. Jadi dalam pembentukan sebuah tim itu nggak mesti hanya dari jurusan agribisnis ya, Kak? Enggak. Kalau bisa, kalau yang pernah aku dengar ya itu lebih banyak apa namanya lebih banyak jurusan, terus bisa beda angkatan itu malah kesempatan untuk lolosnya lebih lebih ada sih peluang untuk lolosnya ada gitu, lebih besar mungkin. Oke, oke, Kak. Berarti setiap anggota tim itu punya job desk-nya masing-masing, terus itu sangat berguna ya, Kak? Iya, pastinya sangat Oke, berguna. oke. Kalau misalnya dari tim kakak sendiri, Hmm, itu ada nggak, Kak, yang di luar dari jurusan agribisnis? ada beberapa dan aku rekrutnya telat sebenarnya. Hmm? Ada dari teknik industri sama dari kemarin oh iya teknik kalau timku sendiri dari agribisnis 4 sama teknik industri 1 gitu. Oh, oke, oke. Tapi
kita bagi. Jadi emang ada yang berkompeten di bidang desain pastinya. Soalnya ini sangat butuh kan. Jadi udah itu dari agribisnis, kemudian dari teknik industri juga dia tentang produksinya sama finance gitu. Jadi aku ambil dari teknik industri. Oke, Kak. Berarti dari teknik industri itu dia ngasih apa sih, Kak? Jadi kayak dari yang jurusan teknik industri itu job desk-nya apa? Yang dari Kakak itu yang dari agribisnis job desk-nya apa sih, Kak? Gimana sih pembagiannya gitu? Oke, mungkin yang tahu ya, ini pasti dari ketuanya sendiri dan kita bagaimana kita pendekatan ke masing-masing anggota. Jadi kita pasti tahu lah anak yang ini berkompeten di bidang apa, unggul di bidang apa. Kalau aku sendiri pasti waktu itu kan membuat produk ya, membuat produk baru, inovasi baru dari yang belum ada sebelumnya. Hmm. Jadi yang pasti eh, dari anak riset satu, maksudnya itu riset dalam artian kita kan produk saya, produkku itu buatnya pakai ada unsur-unsur kimia. Jadi aku carinya emang anak-anak yang dulunya pernah di bergerak di bidang kimia, entah itu SMK atau waktu jurusannya. Karena aku cari jurusan itu susah, akhirnya aku cari temanku dari agribisnis sendiri aja yang dulunya pernah di teknik kimia. Kemudian ada juga di bidang ininya waktu di lapang. Jadi aku waktu di lapang pasti tahu ini anak-anak yang mana sih yang emang ini yang emang cocok di lapang gitu. Kemudian juga ada yang mungkin dari teknik industri itu aku tahu sendiri dia selain jago di bidang ini untuk produksinya, untuk merencanakan kegiatan operasional yang efektif dan efisien juga dia sangat ini sih, sangat berkompeten untuk di bidang finance. Jadi aku merasa terbantukan banget karena PKMK ini emang kegiatan finance-nya sangat-sangat di ini ya, sangat-sangat teliti ya. Mungkin dari keberlanjutan usaha, kemudian BEP dan sebagainya itu diperhitungkan. Oke, Kak. Nah, Kak, dari teman-teman Sobis ini, Sobat Agribisnis, itu masih banyak yang belum bisa nemuin ide gitu, Kak. Nah, Nah, jadi ada beberapa yang udah menemukan ide, tapi belum tahu bagaimana cara untuk mengimplementasikannya ke dalam sebuah karya ilmiah. Kalau oke, dari Kakak sendiri tuh gimana sih, Kak, awal mula ketemunya ide itu, sampai terbentuknya kelompok, sampai di timnas juga oke. itu? Ya kalau dari aku sendiri waktu itu emang sebenarnya nemukan ide itu nggak susah ya, nggak Hmm. susah sebenarnya. Jadi kita berangkat dari permasalahan sehari-hari mungkin dari aku ini contohnya ya, aku waktu itu emang bergeraknya di bidang lingkupku, emang ini bergerak di bidang mebel atau kayu-kayuan lah gitu. Kemudian di lingkupku sendiri di daerah Mojokerto itu banyak sekem sekem padi itu yang nggak dimanfaatkan. Jadi mungkin dibakar aja, kemudian dibuat pupuk dan sebagainya. Jadi banyak seleb-seleb di sana pengolahan beras pengolahan itu yang sekemnya nganggur. Terus aku eh, kepikiran ini bisa dibuat nggak ya gitu. Jadi dari permasalahan tersebut kita berangkat untuk misalnya wah ini jadikan apa ya yang cocok gitu. Jadi aku kepikiran waktu itu dijadikan multiplex, dijadikan triplex sebagai pengganti triplex gitu dari sekam padi. Nah, akhirnya di situ aku coba riset-riset, terus aku coba riset bahannya, kemudian cara produksinya, kayaknya bisa. Akhirnya tak angkatlah jadi sebuah ide gitu. Oke. Tapi gini ya, untuk jadi sebuah ide itu kalau bisa sebelum mau rencananya PKM, kalau bisa udah dicoba dulu. Oh, Jadi oke. nanti waktu pelaksanaannya kita nggak susah gitu. Nah, Kak, boleh ceritain nggak gimana sih pengalaman timnas Kakak gitu? Apa aja sih yang Kakak lakuin selama kegiatan timnas gitu? Pastinya aku sedikit gak nyangka ya, karena kok dari UPN ini dari 30 tim yang ngajuin, timku satu-satunya yang ini yang apa? Yang lolos dari 30 tim yang pendanaan, timku satu-satunya dan dari agribisnis juga. Sedangkan aku tahun kemarin itu nggak tahu, tahun kemarin nggak ada yang lolos, adanya 2 tahun lagi gitu. Jadi aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu mau tanya ke siapa tentang kegiatan timnas ini. Yang pastinya juga deg-deg ya, deg-deg tapi campur senang. Kita juga nggak tahu emang di sana ngapain dan sebagainya kan. Ya, yang pasti datang dari sana kita juga sangat wow, sangat amazed karena vibes-nya itu beda banget. Di sana Hmm. vibes-nya vibes anak pinter-pinter, vibes lombanya wah keren banget. Dengan aku yang belum pernah bergerak di bidang situ, ini hal baru sih bagi aku gitu. Jadi kita dapat di sana dapat banyak teman baru dari univ-univ yang keren-keren, UGM, ITS, IPB, UNER dan sebagainya yang gede-gede, UI mungkin ada juga. Terus juga pastinya dapat networking, dapat relasi yang membangun pastinya ya. Kita dapat relasi ke anak yang pinter-pinter dari kampus yang ternama itu pasti sangat keren sih.
Tuh. Oke, oke, Kak. Tadi Kakak ada cerita sedikit nih ya tentang pembuatan triplek ya, Kak. Ah, Nah, itu ada nggak, Kak, kesulitan dalam pembuatannya gitu? yang pastinya ada, itu pasti ada jadi, mungkin jadi penghambat utama juga waktu kegiatan produksi ya. Soalnya emang aku awalnya bener-bener nggak tahu asal nyeplos aja gitu. Mhm. Wah ini kayaknya bisa gitu. Terus aku tak buat proposal, tak buat ide dan akhirnya waktu keterima emang kita kesusahan. Ya emang kita kesusahan. Aku rasa sih idenya emang bagus, tapi untuk diaplikasikan susah. Jadi kita emang bener-bener dari awal itu bikin gimana sih cara produksinya, terus gimana cara diolahnya, kemudian gimana cara ini menghaluskan bahan-bahan apa aja yang dipakai itu kita emang buat ramuan sendiri, buat riset Oh, sendiri dari awal kita berdasarkan cuma jurnal aja, sedangkan di mhm, jurnal itu produknya berbeda. oke. Jadi kita riset awal semua mulai dari cara pemanasan, cara tempa, udah semuanya tuh kita riset semua gitu. Oke, Dan oke. itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 bulan lah. Oh, Kita baru lama. menemukan formula yang pas gitu. Oke, oke. Itu ada beberapa kali percobaan sih, Kak? Banyak, mungkin Banyak sampai? lebih dari 30 kali Wah, oke, produk. oke, Iya. oke. Sampai akhirnya ketemu Iya, produk yang paling bagus ya ya, itu. Kak. Oke. Oke. Oke nih, Kak. Oke, teman-teman Sobis. Kita udah bicara lumayan panjang lebar nih mengenai PKM. Nah, dari Sobis sendiri, Kak, ada pertanyaan nih seputar PKM. Untuk Kakak kameramen mungkin bisa dibacakan. Oke, aku jawab ya, sesuai dengan pengalamanku. Mungkin kalau lika-liku pastinya ada. Soalnya kita di awal emang belum waktu itu belum menemukan anggota yang pas. Jadi maksudnya belum belum lengkap lah 5 orang ini untuk pengajuan proposal. Jadi kita jalan aja karena emang ada keterpaksaan di situ Hmm, sebelumnya. oke. Jadi kita jalan aja, kemudian kita eh ya kita berdasarkan jurnal aja. Kita Oke. awang, maksudnya apa bahasanya kayak bahasa Jawanya awang-awang tok lah gitu. Hmm. Jadi mengarang bebas gitu. Mungkin kendalanya di situ kita kesusahan, kemudian kita juga berdasarkan apa ya? Panduan aja sih. Jadi kita nggak ada referensi sebelumnya, mungkin kita cuma berdasarkan panduan, kemudian tujuannya apa, inovasinya di mana udah sih. Ya, itu aja mungkin. Oke. Ya, oke. Yang pastinya sangat terbayar. Mungkin teman-teman kalau mungkin teman-teman yang sampai pendanaan toh ya, ini pendanaan aja itu pastinya juga merasa sangat terbayar sih karena di situ benefitnya juga lumayan. Eh, nah, bahkan aku sendiri yang sampai PIMNAS pun itu pastinya juga sangat terbayarkan ya dengan apa yang aku peroleh di PIMNAS dengan apa yang aku korbankan waktu itu mungkin dari tenaga, waktu, uang juga pasti sangat banyak yang direlakan untuk PKM. Jadi dengan kita ikut timnas, kita di sana dapat pengalaman yang berharga, kemudian mengubah cara berpikir kita lebih kritis, mungkin lebih inovatif gitu dan pastinya mendapatkan relasi lah yang membangun gitu. Jadi pasti sangat terbayarkan. Oke. Kalau di Timnas ini biasanya udah ya dari Timnas dari tempat yang satu ke yang lainnya pastinya di situ ada ini waktu awal pasti kita perkenalan dulu, kita ambil registrasi dan sebagainya. Terus yang pasti sangat menarik itu di situ ada kayak talk show gitu juga dari pas itu waktu ada Raditya Dika juga. Jadi mungkin ada influencer-influencer yang terkenal lah. Terus kemudian eh ada pertunjukan dari masing-masing universitas pastinya yang jadi tuan rumah gitu. Dan waktu itu pun di Unpad juga sangat kita misalnya bukan kita menjalankan UPN ya, kita di UPN sini kemudian ke sana ke Unpad itu sangat-sangat wow, sangat-sangat keren gitu. Dan Unpad pun rektoratnya ini kalau apa rektorat dari Unpad ini kalau yang dibilang rektornya ya waktu itu emang terbagus sih. Rektor terbagus se Indonesia ya kalau nggak salah. Jadi keren di sana. Rektoratnya sangat-sangat keren. Ada Alfa, ada kafe-kafe gitu sih. Oh. Pasti sangat keren. Ini udah. Oke, Kak, mungkin ada sedikit pertanyaan nih. Hmm, Waktu Kakak berangkat ke Timnas, itu kan hmm, lokasinya lumayan jauh ya, Kak. Itu hmm. biayanya dapat dari mana sih, Kak? Itu biaya dari kita pribadi atau gimana sih, Kak? Aduh, ini oke ya. Jadi aku jawab sepengalamanku aja Oke. itu. Kalau dana mungkin pastinya di reimburse sama UPN gitu. Jadi
Ya ini nggak tahu ya, saya takut membahasnya kemana-mana Oke, mungkin. oke. Jadi dari internal internal UPN sendiri agak susah gitu. Nanti Hmm. bisa mungkin dibantu di up sama Hima atau sama ormawa-ormawa yang ada lah gitu. Jadi bikinlah kesempatan buat mahasiswa-mahasiswa ini yang berkesempatan untuk di PIMNAS, untuk tanding di PIMNAS itu gimana ya? Maksudnya fasilitasilah yang memadai gitu. Jadi mungkin dari transportasi, dari apa akomodasi dan sebagainya itu kalau bisa dari pihak UPN, dari pihak universitas itu digampangkan lah, dimudahkan gitu. Jadi emang pengurusannya waktu itu agak susah. Jadi yang mengharuskan kita pakai uang sendiri yang nominalnya cukup besar gitu. Iya, itulah mungkin kendala-kendala waktu keberangkatan. Oke Kak. Nah Kak, kan kemarin Kakak juga udah ada beberapa kali melakukan klinik PKM nih Kak. Ah, Nah, menurut pandangan Kakak dari beberapa klinik PKM yang udah kita ah, laksanakan, itu gimana sih Kak menurut Kakak pandangan Kakak tentang KM agribisnis yang udah ikut oke. gitu? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, Ya. aku lihatnya kesadaran dari mahasiswa agribisnis di khususnya ya di bidang penulisan PKM ini agak kurang ya. Hmm. Jadi entah itu nggak tahu entah itu dari pengarahannya atau gimana itu kayak agak kurang sih minatnya. Mungkin karena mereka nggak tahu ini benefit apa sih yang diperoleh, benefit yang pasti gimana gitu. Karena dari aku sendiri mungkin belum menerima semua benefit yang emang dijanjikan dari awal Oke. gitu. Mungkin karena waktu itu eh kayak teman-teman pasti kan kalau misalnya lolos lomba kan pastinya berharap kayak di post di Instagram, Mm-mm. mungkin dipasang poster, mungkin di apa namanya konversi SKS dan sebagainya. Dan aku waktu itu emang nggak tahu gimana, nggak tahu itu kita mengajukan atau gimana ya, nggak dapat apa-apa gitu. Oke, oke. Oke Kak, mungkin Kakak, aku mau tanya nih, harapan Kakak untuk generasi pelanjut yang peneruskan PKM nanti gimana nih? Oke, dari aku sendiri em, buat teman-teman yang emang mau berpartisipasi di PKM ya tetap ini aja tetap semangat terus kemudian tetap inovasi tetap menciptakan ide-ide kreatif jangan takut untuk mencoba jangan takut untuk gagal karena dari kegagalan itu sebuah jalan menuju kemudahan gitu Oke. mungkin itu dari aku. Oke, teman-teman Sobat Agribisnis, kita udah sampai di penghujung AgriTalk kita hari ini. Mungkin Kakak boleh kasih sedikit closing statement Kak untuk teman-teman agribisnis. Closing statement-nya udah itu tadi ya. Jadi buat teman-teman KM Agribisnis yang khususnya mau berkontribusi di bidang BKM, buat teman-teman semua jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Kemudian juga teman-teman pastinya yang semangat untuk menciptakan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif. Karena dari kegagalan yang tadi itu kita bisa menuju kesuksesan, menuju kemudahan gitu. Ini itu dari aku yang bisa aku ucapkan. Oke, Sobat Agribisnis. Oke, teman-teman. Jadi dari pengalaman yang udah disampaikan sama narasumber kita hari ini, tentunya Sobat Agribisnis sudah punya ide kan, udah punya ketertarikan mengenai dunia PKM. Jadi jangan takut untuk memulai ya, Kak Ya, ya. yang pasti. Karena ketika kita memulai pasti ada nanti ke benefit Ya, selanjutnya. betul. Dan PKM ini punya banyak benefit banget apalagi buat kita yang masih kuliah ini ya, Kak ya. Oke, betul, betul. Oke, teman-teman, mungkin AgriTalk kita kali ini bisa dicukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di AgriTalk Talk selanjutnya.